Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Berikan sorak-sorak yang mulia untuk Tuhan kita yang luar biasa. Biarlah pagi ini kita memiliki hati yang penuh dengan puji-pujian, pengagungan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Mazmur 71 ayat 8 dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Biarlah hati kita, jiwa kita, kehidupan kita penuh dengan pujian untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik, mempersembahkan tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau bekerja dan melawat setiap kami. Kau memberkati ibadah ini, Kau memimpin setiap kami dalam memuji, menyembah Tuhan, dalam melaksanakan ibadah sesi satu ini. Kami tidak mau melakukan ibadah ini sebagai rutinitas kami, tapi kami mau lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang lain yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, tibakan dengan selamat bersama-sama dengan kami memuji muliakan. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah kita selalu kagum akan Tuhan karena cintanya. Kita memberikan hormat kita kepada Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama. Kau sungguh
Engkau, Kaulah yang layak dipuji. Aku akan akan Engkau, Kaulah yang layak dipuji. Aku akan hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum kekaguman Tuhan, mari kita sembah Dia. Kami kagum akan Engkau Tuhan.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah kita belajar melupakan apa yang jadi pergumulan kita ketika kita berada di hadirat Tuhan. Biar kita belajar membebaskan diri kita untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa Allah yang akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih. Haleluya. Biarlah jemaat Tuhan, mari angkat suaramu, tinggikan Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami sungguh mengagumi Engkau Saudara. Segala labata kaya segala Roh Kudus, jamah setiap hati-hati yang punya kerinduan. Jamah yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan permasalahan. Kau menghibur, Kau menguatkan. Roh Kudus, sembah dengan pujian ini. Percayalah dengan sepenuh hatimu kepada Dia. Ku kagum, tinggikan namanya, agungkan namanya. Ku kagum, ku kagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Masa jemaat Tuhan, ku kagum. Angkat tanganmu, sembah Dia dengan sepenuh hatimu. Kalau kau ingin menangis di hadirat Tuhan, biarlah kau menangis di dalam. Haleluya, menikmati kuasa Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ada Bapa sing ada terima kasih Tuhan. Sekali lagi ku kagum akan-Mu. Ya raya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Yang merasakan kekaguman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, tinggikan namanya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Angkat tanganmu, singgikan Dia. Sembarara baba. Sirara bara. Sambaria rara baba.
merawat setiap kami. Ku kagum akan kagum akan Yesus. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau layak terima pengagungan, Engkau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin lebih dalam lagi bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan bersama-sama, amin. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Amin. Puji syukur hanya bagimu, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Come on, soraklah, soraklah, haleluya. Oh, amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari sorak lebih untuk Tuhan. Soraklah, angkat tanganmu. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman jadi manusia. Yesus yang dulunya Allah, Dia mau datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Saudara yang mengasihi Tuhan, saudara yang percaya bahwa Yesus adalah firman itu, biarlah kita mengandalkan Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menjadi manusia di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesuslah Kau selamatku. Waktu selanjutnya saya bertambahnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap bersyukur Tuhan, kalau kami punya juru selamat yang selalu menolong kami, yang selalu jalan bagi kami. Di setiap saat jalan kami buntu, Tuhan selalu membuka jalan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terimalah segala puji-pujian kami, supaya ini menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam, kami mau dengar apa kata Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, shalom, selamat pagi. Minggu yang lalu, beberapa minggu itu, saya duduk di bawah waktu nyanyi ya saudara. Saya bisa ingat kenangan-kenangan lama. Waktu ibadah, waktu itu masih hari Sabtu sore, ibadah umum di sepanjang itu ya saudara. Saya bisa kayak apa ya, ada slide gitu ya. Pak John main piano, Pak James main akordeon ya. Waktu itu yang jadi WL saya juga salah satu masuk jadi WL. Bu John jadi WL, Ibu Gembala senior WL itu. Yaitu yang senior-senior dulu. Sekarang sudah ganti generasi ya saudara. Terus saya merenung. Kalau saat ini saya usianya 68 tahun. Saya mulai sekolah minggu ada di gereja ini. Katakanlah kalau waktu itu usia sekolah minggu 6 tahun. Berarti sudah 62 tahun saya bergereja di sini. Mungkin paling lama ya saya. Yang jemaat-jemaat lama itu tahu ya. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan memberi saya roh hamba, roh domba yang setia. Jadi tidak pindah-pindah kandang. Puji Tuhan, tapi itu semua saya tahu itu juga karena imannya nenek saya. Nenek saya Ibu Lydia, jemaat lama mungkin tahu ya, namanya Wak Syong. Imannya nenek saya itu yang membuat kami sekarang generasi cucu-cucunya Wak Syong itu masih beriman kepada Tuhan. Dan generasi anak saya berarti buyutnya Wak Syong juga beriman kepada Tuhan. Dan generasi cucu saya, Shalom, termasuk cicitnya Wak Syong, beriman kepada Tuhan. Saudara, jadi iman kita itu menentukan juga generasi kita selanjutnya. Menentukan masa depan kita selanjutnya. Saya bersyukur kalau punya nenek yang setia. Ya, nenek saya itu teman seperjuangannya Pak Jack Rubino, engkongnya Pak Mudi. Puji Tuhan, juga teman seperjuangannya Bapak Ishak Liu, tokohnya gereja Pantekosta. Puji Tuhan, saudara, bersyukur. Makanya kita juga harus jaga iman kita untuk menentukan masa depan cucu-cucu kita, generasi kita selanjutnya. Mari kita mulai belajar firman Tuhan ya. Kita buka dalam Bilangan 13. Kita belajar dari suatu peristiwa nyata. Ini bukan dongeng ya saudara, ini peristiwa nyata. 13, Bilangan 13 itu satu perikopnya judulnya itu ke-12 pengintai. Kita belajar dari situ. Kita baca itu ayatnya kan 1 sampai 33 banyak. Tapi kita enggak baca semua, nanti kita lompat-lompat. Kita baca mulai ayat 1 ya. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang pengintai mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama, sudah enggak usah disebut ya, nama-namanya sebut. Saudara, itu perintah Tuhan loh. Tuhan perintahkan kepada Musa, ayo pilih dari bangsa Israel itu 12 orang. Dari setiap suku untuk mengintai tanah Kanaan. Padahal Tuhan bilang tanah Kanaan itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Ini Tuhan yang memberi perintah, ya, saudara. Padahal Tuhan sudah ngomong tanah Kanaan itu akan aku berikan kepada suku bangsa Israel. Kenapa kok masih disuruh ngintai? Saya itu kadang gini. Dulu pengertian saya beda ya saudara.
Tapi kita tahu sekarang cara Tuhan bekerja itu, Tuhan tuh selalu melibatkan kita, anak-anaknya. Ya, bukan Tuhan itu terus memang mau dikasih, tapi bukan plek gitu, enggak. Tuhan juga melibatkan kita supaya kita anak-anaknya itu juga belajar mentaati, belajar percaya, belajar beriman dan aktif. Saudara, kalau dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja, bukan Tuhan yang bekerja untuk kita semua, enggak. Turut bekerja berarti kerjasama antara kita dengan Tuhan. Ada peran kita, ada peran Tuhan. Kadang-kadang kita salah mengerti, kalau kita sudah anak Tuhan, ya sudah diem aja, pasif. Nanti kan Tuhan yang bekerja, enggak gitu saudara ya. Selalu Tuhan itu melibatkan kita juga harus terlibat, aktif. Tuhan turut, jadi kerjasama. Kalau saudara belajar dari riwayat bangsa Israel, setiap kali mau perang, pasti Tuhan suruh maju perang. Nanti Tuhan yang berperang untuk kamu. Tuhan yang akan berperang untuk bangsa Israel. Tapi bangsa Israel bukan terus diam di kemah, enggak. Maju perang. Tapi Tuhan nanti bekerja. Itu namanya Tuhan turut bekerja, jadi kerjasama. Kita juga tahu ya, di cerita murid-murid Tuhan. Petrus menyediakan jala, ada jala. Petrus membersihkan jalannya. Dan Petrus harus menebarkan jalannya. Nanti Tuhan yang mendatangkan 253 ekor ikan besar-besar. Kalau Petrus tidak menebarkan jalannya, tidak ada jala, ikan besar-besar tidak akan datang. Enggak mungkin ikan besar-besar. Ya bisa kalau Tuhan mau ya, tapi tidak begitu cara Tuhan bekerja. Bisa ikan itu datang ke pantai-pantai mencolot-mencolot sendiri, enggak. Tapi ada jala, karena Petrus juga menebarkan jalannya. Tuhan mendatangkan ikan besar-besar 253 ekor. Itu cara kerja Tuhan. Jadi Tuhan itu ada bagian kita, juga ada bagian Tuhan. Apa yang kita bisa kita lakukan. Yang kita tidak bisa, baru itu urusannya Tuhan. Saudara, dikatakan tadi ayat 4 ya, 12 orang pengintai itu disebut satu-satu loh. Kalau saudara baca ayat 4 itu namanya itu disebut satu-satu. Jadi itu bukan sembarang orang. 12 orang itu termasuk orang pilihan. Karena ada namanya satu-satu disebut. Orang dikatakan tadi seorang kepala-kepala ya, seorang pimpinan. Dan itu disuruh mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan kepada keturunan bangsa Israel juga termasuk keturunannya ya. Tuhan itu, padahal janji Tuhan itu kepada Abraham, kalau saudara baca di Kejadian 17 ayat 8, janji tanah Kanaan itu sejak zaman Abraham. Tuhan janji sama Abraham, nanti keturunanmu akan kamu tak kasih tanah Kanaan ini sama keturunanmu ya. Tanah Kanaan itu negeri yang baik, sangat baik, yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, kita baca loncat ya, ayat 21. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. 22, mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron, di sana ada ya dan seterusnya ya. Dan mereka 12 orang ini taat. Mereka pergi, 12 orang ini semuanya pergi. Mereka taat akan perintah Musa, termasuk juga perintah Tuhan ya. Ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu
Berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Saudara, sampai di sana mereka mendapati betul apa yang dikatakan negeri itu negeri yang sangat baik. Buktinya mereka bisa membawa buah anggur. Kalau di Alkitab bahasa sehari-hari ya, bahasa masa kini, sampai dipikul. Anggur itu mungkin bayangan saya membayangkan ya, anggur itu besar-besar, manis gitu ya. Saudara, kalau baru saat ini saya puji Tuhan bisa nyambangi anak saya di Australia. Terus di sana saya dibelikan anggur ya. Aduh, anggurnya tuh manis ya, saudara. Anggur Australia manis sekali, sampai suami saya tuh, wah enak anggurnya, enak. Puji Tuhan. Terus saya membayangkan ini di tanah Kanaan tuh mungkin jauh lebih manis dan jauh lebih besar-besar, ya. Dan mereka mengakui kalau memang betul apa yang dikatakan Tuhan, balik tanah Kanaan itu tanah yang sangat baik. Tuhan kalau memberi kepada anak-anaknya bukan yang jelek loh, yang sangat baik dan berlimpah susu dan madunya. Bukan tanah yang ecek-ecek gitu ya. Janji Tuhan itu yang sangat baik. Saudara, mereka semua mengakui loh, 12 orang pengintai ini. Ayat 25 kita baca. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintai negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada ketuanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi 12 orang ini ngakui ya, kalau negeri yang diintai itu, yang dijanjikan Tuhan itu negeri yang sangat baik. Saudara, mereka mengintai itu 40 hari loh. Jalan kaki, gak main-main loh. Jadi mereka itu melakukan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Dan 12 orang ini juga mengakui ya, kalau negeri itu sangat baik. Sebetulnya tujuannya Tuhan suruh mengintai itu untuk menunjukkan kepada bangsa Israel, ini loh negeri yang akan aku berikan kepadamu itu negeri yang sangat baik sebelum mereka masuk. Tapi apa saudara? Kita baca ayat 28. Ayat 27 ya. Tadi yang sudah dibaca, mereka mengakui bahwa negeri itu sangat baik. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara, mereka ngakui, mereka yakin kalau negeri yang diintai itu baik. Tapi terus neglek ya saudara. Hanya. Jadi imannya yang tadi sudah, oh ya betul Tuhan luar biasa. Tapi terus hanya. Kayak pesimis gitu ya saudara. Mereka ngakui. Tapi di sana itu ada suku enak. Suku enak itu suku raksasa ya. Bangsanya Goliat. Saudara, 10 orang dari 12 orang, 10 yang mayoritas ini, mereka ya ini yang mengatakan hanya mereka itu raksasa yang gede-gede. Apa bisa kita masuk di tanah Kanaan? Padahal Tuhan janji, itu nanti yang akan kuberikan padamu. Saudara, kita baca ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa. Kalau saudara baca sebelumnya ya, 10 dari 12 itu, mereka pesimis. Ini yang mengatakan hanya tadi. Bangsa, di situ ada bangsa raksasa Goliat. Tapi 2 dari 12 itu, yaitu Kaleb dan Yosua ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak. Tadi hanya
Ini tadi dikatakan tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita lompat. Kita baca ayat 31 juga. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kita lompat ya. 32 kita baca juga. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Mereka sudah pesimis, yang 10 malah jadi provokator ya. Memprovokasi bangsa Israel dan mengatakan kabar-kabar hoax ya. Busuk tentang negeri yang diintai mereka itu. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Oh, raksasa itu makan orang ya. Mereka bikin cerita-cerita bohong ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, bangsanya Goliat, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang itu punya cara pandang yang pesimis. Cuma baru suruh ngintai loh, belum suruh perang loh. Mereka mengakui kalau negeri itu baik, tapi hanya mereka itu melihat bangsa yang di sana itu bangsanya Goliat, bangsa raksasa. Malah dibikin cerita bohong ya, makan orang. Saudara, bangsa Israel waktu itu terprovokasi. Mereka marah sama Musa. Seolah-olah Musa itu bahasa Jawa blobokno gitu ya. Oh, bohongi gitu. Tuhan itu bohong. Enggak. Tapi 2 dari 10 itu ya saudara, mereka punya iman yang lain. Tidak. Kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan pasti melindungi, pasti Tuhan memberi. Saudara, malah 10 itu menganggap dirinya itu seperti belalang. Mereka menganggap musuh itu raksasa dan menganggap dirinya itu seperti belalang. Pandangan mereka itu terhadap dirinya sendiri itu malah mengecilkan dirinya sendiri ya. Mereka pesimis, mereka hopeless gitu ya. Gak mungkin bisa masuk situ ngadepi orang-orang raksasa Goliat. Kita baca selanjutnya ya. Kalau kita baca Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, ini ada hanya lagi ya, tapi enggak pesimis. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ini pandangan 2 orang dari 10 itu ya. Mereka punya pandangan yang sangat positif. Saudara, mereka punya iman yang kuat. Kalau Tuhan yang nyuruh sudah gak usah takut. Pasti Tuhan menolong dan pasti Tuhan menyertai. Saudara, 10 akibat tidak percaya dan selalu bersungut-sungut ya. Tuhan tuh dengar loh setiap kali sungut-sungut kita. Coba kita baca ayat 27. Bilangan 14 ayat 27.
Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku, ku besar Tuhan ya. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Jangan bersungut-sungut, Tuhan tuh dengar loh saudara. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Karena mereka tidak beriman, bahkan mereka bersungut-sungut, Tuhan itu marah. Dan singkat cerita akhirnya, mereka itu enggak dapat warisan di tanah Kanaan. Bahkan mereka itu mati di padang gurun. Dan Tuhan bilang, aku marah. Mereka enggak percaya. Padahal kalau saudara baca terus ya ceritanya itu. Padahal dari waktu mereka keluar dari tanah Mesir, diajak Tuhan mau diberikan tanah Kanaan ini. Banyak mujizat-mujizat Tuhan yang dilakukan. Dan mereka sudah lihat, mereka sudah menikmati. Tapi mereka enggak percaya. Masih bersungut-sungut. Dan Tuhan dengar apa yang disungut-sungutkan. Itu pelajaran juga buat kita ya. Jangan suka sungut-sungut, Tuhan tuh dengar loh. Tuhan tahu. Kadang-kadang kita itu menghadapi sesuatu itu kadang-kadang suka berkeluh kesah, bersungut-sungut. Kayaknya nggak ada yang dengar. Tapi Tuhan dengar. Ini ayatnya tadi. Itu pelajaran juga buat kita. Kita baca ayat 29. Karena Tuhan marah, 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat 30. Bahwa kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dua orang ini yang minoritas ya, dapat perkecualian dari Tuhan. Karena mereka beriman dan mereka megang janji Tuhan. Kan Tuhan yang janji mau memberi tanah Kanaan. Mereka pegang janji Tuhan. Dan akhirnya kalau saudara baca, Kaleb itu mendapat tanah Hebron. Kaleb dan keturunannya ya pasti. Kaleb ini dari bangsa Yehuda. Kalau saudara terus baca, melahirkan Raja Daud. Dan akhirnya Yesus itu juga dari bangsa Yehuda ya. Dan Yosua mendapat tanah pegunungan Efraim. Tapi yang 10 mati padang gurun, tidak dapat warisan. Karena mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Padahal Tuhan yang janji. Saudara, pendapat 10 orang ini seringkali juga menjadi pendapat kita ya. Kadang-kadang menghadapi tantangan, hidup itu memang penuh banyak tantangan. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Kita lihat masalah itu besar kayak raksasa. Terus kita yang menghadapi tantangan masalah itu, kita mengecilkan diri kita sendiri. Kita loh seperti belalang. Nggak bisa ngatasi masalah itu. Tapi kita mau belajar saudara pagi ini seperti Kaleb dan Yosua. Justru mereka pandangannya menganggap kalau masalah itu justru kecil dan pandangannya Tuhan yang ada pada mereka itu lebih besar. Bukan terbalik. Kalau 10 orang itu terbalik ya. Masalah itu besar seperti raksasa. Kita itu belalang kecil. Tapi Yosua dan Kaleb itu mendapat perkecualian. Karena apa? Karena mereka percaya pegang janji Tuhan. Sudah toh, jangan takut. Jangan berontak pada Tuhan. Tuhan yang ada pada kita itu lebih besar. Dan Tuhan akan memimpin kita masuk ke tanah Kanaan.
Kalau Kaleb itu artinya setia ya, dengan sepenuh hati. Yosua itu arti namanya itu beriman, punya visi, berani. Saudara, respon 10 orang itu sebetulnya sering juga menjadi respon kita ya, reaksi kita dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesulitan. Seringkali kita punya pandangan yang salah, pesimis, bersungut-sungut, yang membuat Tuhan tuh marah. Kita mau belajar menghadapi tantangan dengan iman. Dua sikap orang yang berbeda ini punya pandangan yang sangat menguatkan ya. Justru yang 10 itu memprovokasi, tapi yang 2 itu memberi kekuatan. Enggak, tidak usah takut. Tuhan tuh lebih besar. Kalau 10 pengintai itu punya sudut pandang ketakutan ya. Belum disuruh perang loh, cuma suruh ngintai lihat, bangsa Israel, bangsa enak, raksasa. Padahal mereka menikmati buah yang mereka bawa dengan dipikul itu ya. Tapi Kaleb dan Yosua itu sudut pandangnya yang penuh dengan iman. Mereka percaya penyertaan Tuhan. Apa yang tidak mungkin, kenyataannya memang tanah Kanaan itu ada bangsa enak, ada raksasa. Kenyataannya kalau dibanding dengan bangsa Israel secara fisik ya, memang jauh, raksasa gede-gede. Kalau kenyataannya kalau tidak ada Tuhan, perang ya mungkin kalah. Tapi pandangannya Yosua lain ya saudara. Dia beriman. Dia katakan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi dunia mungkin nggak ada jalan ya. Tapi Tuhan bisa buka jalan yang luar biasa buat kita. Satu jalan tertutup ya, sering kita dengar, tapi Tuhan bisa buka jalan-jalan yang lain. Asal kita itu mau beriman, kita pegang janji Tuhan, kita percaya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mendapat perkecualian. Kecuali. Saudara, kalau saudara baca selanjutnya, Tuhan bilang semua orang yang 10 yang mengintai itu tidak akan masuk ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua, karena punya hati yang lain, hati yang setia, hati yang percaya kepada Tuhan. Saudara, hidup itu memang banyak tantangan ya, nggak mungkin hidup itu mulus, enak-enak. Saya sudah 68 tahun ini ya. Memang hidup itu naik turun gitu ya. Tapi jangan kita takut. Kita punya Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan janji apa? Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memberi masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Kita pegang. Itu Tuhan yang janji loh. Ya kadang-kadang memang kita kadang-kadang lemah. Tapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Kita juga nggak boleh pasif. Ya jangan pasif. Kita tetap usaha. Kita tetap bekerja. Nanti Tuhan yang bantu. Saudara, ini saya kalau khotbah nggak bisa terlalu panjang. Saya tutup dengan kesaksian ya. Saudara, puji Tuhan kalau bulan Mei yang lalu Tuhan izinkan saya bisa nyambangi anak saya yang ada di Australia. Saudara, saya diajak sama anak saya pergi ke SeaWorld ya. Di sana itu saya lihat bangsa ikan. Saya lihat di SeaWorld itu, aduh saya kagum, luar biasa Tuhan kita itu. Ikan tuh dari ikan yang kecil, sampai ikan yang besar, ikan pari yang besar, sampai ada dugong. Dugong itu apa? Kayak mermaid, ikan duyung. Saudara kalau dicerita-cerita ikan duyung kan cantik. Enggak loh sebetulnya. Dugong itu kuat kayak bekegek hitam gitu ya. Saya lihat itu, saya itu kagum tuh Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan ciptakan ikan aja ada
berjenis-jenis ya, ribuan mungkin ya, mungkin jutaan juga ya. Dari kecil yang cantik-cantik warnanya sampai yang gede gitu. Bukan itu ya, itu juga saya kagum. Terus di SeaWorld itu saudara, jalannya itu konturnya itu dibuat naik turun. Naik, nanti turun lagi, naik turun lagi. Dan itu besar ya, panjang gitu. Kan saya pergi sama cucu saya. Waktu turun, cucu saya itu bilang gitu, wah enak ya turun, bisa agak lari gitu ya. Lari jerut gitu, tanpa tenaga. Cucu saya bilang gitu. Terus omnya itu bilang gitu, jangan enak-enak, habis ini naik. Kalau sudah turun pasti naik. Dan kalau naik harus pakai perjuangan dengan sekuat tenaga. Naik ya, harus naik. Terus mereka kan nyeletuk gitu, saling ngomong. Roh Kudus nyeletuk ke hati saya. Itulah kehidupan. Hidup itu tidak lurus gitu ya. Turun, naik. Dan kalau naik butuh perjuangan. Butuh sekuat tenaga. Butuh kita yang harus agak ngotot gitu. Saudara, Roh Kudus, oh iya Tuhan, kalau pas naik, kalau kita mau naik dalam segala hal, dalam kehidupan, kalau kita mau naik bisnis kita harus usaha yang sungguh. Kalau kita mau naik iman kita juga harus ada perjuangan. Apa? Bangun pagi, doa, baca firman. Kalau mau turun, ya enggak usah, enak. Tidur, katanya cucu saya, kalau turun enak ya, enggak usah pakai tenaga. Roh Kudus mengingatkan, kalau kita mau naik dalam kehidupan ini, kita harus berjuang. Mau naik iman, kita harus berjuang. Kalau minggu biasanya enak ya kalau orang di luar Tuhan, santai. Istilahnya bangkong, kan libur. Tapi kita pagi-pagi bangun mandi, kita datang beribadah. Kita mau naik iman kita. Kita mau naik supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Saudara, Roh Kudus dimanapun ya, kadang-kadang hal kecil itu Roh Kudus ngomong, oh ini loh kehidupan. Kalau mau naik ya harus berjuang, harus dengan sekuat tenaga. Saudara, puji Tuhan, semuanya itu Tuhan baik. Kita percaya rancangan Tuhan untuk kita itu adalah rancangan yang terbaik. Gak usah takut, gak usah seperti 10 pengintai yang menganggap diri kita itu kecil. Kita harus punya iman seperti Yosua dan Kaleb. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ada pada kita lebih besar dari masalah apapun. Sekian khotbah saya pagi hari ini. Kita pujikan pujian yang tadi yang terakhir ya. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Semua orang punya masalah, semua orang bisa melihat masalah, semua orang punya 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 ma
yang besar, kecil, semua pandangannya sama. Cuma kita fokus ke melihat kita sendiri manusia yang sangat lemah, yang penuh dengan keterbatasan, yang miskin, yang penuh dengan kekurangan, atau lebih fokus ke Tuhan yang Maha Besar, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, itu pilihan kita. Mau pakai kacamata yang mana? Lebih sering pakai kacamata manusia atau kacamata Tuhan? Sama-sama katakan amin. Amin. Katakan sama-sama, saya mau terus percaya. Saya mau terus percaya. Katakan sama-sama, saya mau terus setia. Saya mau terus setia. Katakan kanan kiri, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Sekali lagi, katakan kanan kiri, jangan mencucu. Jangan mencucu karet itu. Aku muda, aku masih muda. Itu manusia alasan ya. Selalu penuh banyak alasan. Mana bisa aku masih muda, sangat kurang berpengalaman. Atau, oh aku masih muda ya. Oke, aku mau terus belajar, banyak belajar. Masih kuat. Ayo, aku mau semangat. Dengan segenap hati melakukan segala sesuatu. Mau percaya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang tua juga gitu ya. Alah, aku sudah tua. Bisa apa aku nih? Sudah lemah, tidak sekuat dulu. Muda ada alasan, tua ya ada alasan lagi. Dan terus ya apa? Atau oh iya aku sudah tua ya. Ya udah, aku kan punya banyak pengalaman. Nah ini coba, aku mau gunakan pengalaman ini. Tuhan tolong aku, bagaimana ini Tuhan? Tua, jadi teladan yang baik buat anak muda. Jadi penasihat yang baik. Jadi mau muda mau tua, ayo kita sama-sama cari peluangnya. Cari positifnya. Cari apa yang bisa kita lakukan. Jangan yang enggak bisa kita lakukan. Jadi yang ada gitu ya. Yang ada kita serahkan sama Tuhan. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Sama-sama. Hatiku percaya. Tiba-tiba teringat berapa waktu lalu saya pernah nonton di YouTube kisah nyata berapa tahun lalu ya di luar negeri. Nah coba nanti bisa cari pulang dari gereja ini ya, di negara mana itu ya, yang terjebak di dalam terowongan dalam rangka apa itu ya, penggalian apa itu ya, Batu bara. Ya hasil bumi, batu bara atau apa itu ya. Jadi para pekerja yang bekerja di terowongan penggalian apa ya? Jemaat ingat? Terjebak di situ ada reruntuhan ya. Ah ini sekitar berapa ya? 12 orang kalau nggak salah. 12 orang. Nah ini cara pandangnya beda-beda. Waduh yang satu mati aku ini. Waduh, nangis mati aku. Terus ada sedikit bekalan, satu peti itu kira-kira ya. Makanan kaleng. Terus ada kayak air satu gentong, satu drum gitu. Ya. Makanan emergensi. Macam-macam pemikiran. Nah, ada satu
koordinator atau pemimpin kelompok itu yang berkata gini, tetap percaya, pasti yang di luar sana akan mengusahakan kita untuk tetap hidup, akan menolong kita, tetap percaya. Yang penting kita terus bekerja sama. Makanan jangan dihabiskan, ayo kita makan sedikit-sedikit, sehari sekali, sedikit-sedikit. Terus ayo siapa yang punya hobi humoris, ya, punya talenta humoris, ayo banyol-banyol, lucu-lucu. Seingat saya 69 hari mereka bertahan di dalam terowongan itu. Padahal suhu udara kira-kira 32 derajat Celcius, cukup panas. Itu dari berbagai negara itu mengusahakan untuk mengebor, untuk mengeluarkan para pekerja yang terjebak dalam terowongan itu ya. Berapa hari? 69 hari bisa bertahan hidup. Kesulitan apa, kesukaran apa yang kita hadapi hari-hari ini, kita nggak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri. Dia Allah Immanuel, Dia bersama-sama dengan kita. Kelemahan kita adalah peluang besar untuk mengalami kekuatan Tuhan. Kemiskinan kita adalah kesempatan besar untuk kita mengalami berkat-berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Terus percaya, terus setia, sama-sama katakan amin. Kita doa mengaminkan firman Tuhan. Mohon sejenak tunggu ada pengarahan dari panitia retreat untuk kita yang mengikuti retreat tahun depan. Minggu depan kok, tahun depan. Tuhan, terima kasih, kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami. Terus perkatakan firman-Mu, mempercayai firman-Mu, mengizinkan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus bersemangat. Kami terus mau mengambil komitmen, keputusan untuk terus setia, untuk terus percaya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih. Tugas kami menghormati, menghargai firman Tuhan. Tugas kami mempercayai firman Tuhan. Tugas kami nurut sama Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yeni yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Roh Kudus terus mengingatkan kami semua akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin.